Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana afdhala syuhur wa ad'afahu ma fihi minas sawabi wal ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ila yaumil mi'ad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta madla'il fajr. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada hari ini sudah berada pada hari yang ke-19 pada syahrul Ramadan. Semoga kita tetap mendapatkan maunah dari Allah, pertolongan dari Allah semata, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah siam Ramadan sampai akhir bulan. Dan semoga kita juga mendapatkan bonus untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Allahumma amin. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur karena masih bertemu dengan Ramadan. Kalau kita selalu bersyukur pada Ramadan ini, insya Allah Allah akan menambahkan Ramadan yang akan datang. Ramadan yang akan datang kita bersyukur karena datangnya Ramadan, maka akan ditambah lagi Ramadan yang berikutnya. Begitulah seterusnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semuanya biwasilati syariah dinil Islam. Semoga kita semua besok di yaumil qiyamah termasuk umat Muhammad yang taat, dan kita mendapatkan syafaat dari hadiratnya. Hanya dengan syafaat beliaulah kita akan selamat, kita akan mendapatkan nikmat fil akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia. Pada momentum Ramadan ini ada sebuah kejadian yang luar biasa, yakni turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Dalam surat Al-Qadr sudah disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia, yang terkenal dengan malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar itu menurut petunjuk dari Rasulullah sifatnya gaib. Makanya Rasulullah menyampaikan supaya meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, terutama pada malam ganjil. Nah, pada malam ganjil itulah akan diturunkan atau saat turunnya Lailatul Qadar, di mana ibadah satu malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Luar biasa. Ini hanya diberikan Allah kepada umat Muhammad saja. Nah, kalau itu sifatnya gaib, Allah turunkan Al-Quran, kenapa kita setiap tahun memperingati hari turunnya Al-Quran atau Yaumu Nuzulil Quran? Peringatan Nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Kok tidak pada malam-malam ganjil yang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini? Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu sifatnya qadim. Al-Quran ketika dicipta oleh Allah, pertama, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun
fayakunu. Nah, adanya Al-Quran itu maka ditaruh di Lauhil Mahfud. Dalam kitab Ummul Kitab, pokok programnya Allah, semuanya ditaruh di sana. Nah, Al-Quran sudah ada. Maka pada malam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Ke Baitul Izzah. Sifatnya rahasia. Kapan? Tidak ada yang tahu secara persis. Makanya kalau kita memperingati sesuatu yang gaib, bagaimana? Loh, kenapa kalau gaib Rasulullah menganjurkan supaya kita memperbanyak amalan pada malam Lailatul Qadar, terutamanya 10 hari yang terakhir pada pas malam ganjil. Itu adalah sebuah motivasi. Teori Rasulullah untuk membuat umatnya ini agar selalu semangat beribadah. Maka di situ ada Lailatul Qadar yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, namun tidak tepat ditunjukkan pada hari apa. Coba kalau ditunjukkan pada malam 25, Mukarram 25, nanti Lailatul Qadar. Nah, mungkin Mukarram tarwehnya hanya pada malam Lailatul Qadar itu saja. Ini karena dikatakan oleh Rasulullah pada malam ganjil, maka kita akan berusaha malam 21, 23 i'tikaf, 25 i'tikaf lagi dan seterusnya. Inilah teori Rasulullah menyampaikan itu sebagai untuk tasjih, memberikan semangat kepada kita untuk berbuat amal yang soleh. Nah, dari Baitul Izzah itu kemudian diturunkan ke Sama'ud Dunya, itu juga gaib lagi. Kemudian dari Sama'ud Dunya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan merantau melalui malaikat Jibril yang pertama pada malam 17 Ramadan tahun 1 kenabian. Nah, ini kalau dihitung dari tahun Hijriah, kira-kira Nabi itu hijrahnya pada tahun ke-13 dari kenabiannya. Jadi kalau sekarang ini 1442 ditambah 13 tahun lagi, kira-kira ya ada tahun 1555 tahun yang lalu Al-Quran itu turun. Pertama kali diterima oleh Kanjeng Nabi. Tempatnya di Gua Hira. Pada saat Rasulullah bertahanus. Tahanus itu bahasa Jawane topo. Menyendiri, merenungi keadaan dunia yang sudah nggak karu-karuan. Saat itu yang ada adalah budaya jahiliyah. Rasulullah merasa prihatin itu. Maka bertahanus selama 1 bulan di sana. Nah, saat itu datang malaikat Jibril membawa perintah Allah untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita peringati sebagai malam turunnya Al-Quran, yang disebut dengan Nuzulul Quran. Ini tanggal 17. Kenapa? Karena ini nyata, real. Al-Qur'annya ada, mushafnya ada, ayatnya ada, surat Al-Alaq sampai 1 sampai 5. Nah, ini jelas ini. Tapi kalau yang dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah ini sifatnya gaib. Nah, inilah makanya secara rasional agar bisa diterima akal sehat, maka yang diperingati adalah Nuzulil Quran ittifaqul ulama pada tanggal 17 Ramadan. Ini makanya kenapa kok di Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar kok yang diperingati tanggal 17. Ini tanggal 17 itu berkaitan dengan surat Al-Baqarah itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu di mana diturunkan Al-Quran pada bulan itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bukan hudan lil muslimin, bukan hudan lil mukminin, tapi hudan linnas. Allah juga dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat seluruh alam. Kaum muslimin pemirsa yang berbahagia, makanya di Jamiah Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini sudah memasang label dirinya sebagai Islam yang rahmatan lil alamin.
Ya gampangnya Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang ramah pada alam sekitarnya, pada manusia, pada lingkungan, ramah semuanya. Sesama muslim ramah, antar yang non muslim juga ramah, tapi dalam satu catatan, selama tidak mengganggu akidah orang Islam. Makanya di sini Islam rahmatan lil alamin sesuai dengan hudan linnas, ini ada batasannya. Ada batasannya. Maka masalah-masalahnya sifatnya muamalah itu bisa dikerjasamakan dengan non-muslim. Bisa kerjasama. Suatu misal membuat jalan, memperbaiki kamling, membuat posyandu, membuat rumah sakit bersama. Tapi kalau sudah bidang akidah tidak bisa. Lana a'maluna walakum a'malukum, itu kalau sesama muslim. Tapi kalau dengan non muslim sudah jelas lakum dinukum waliyadin. Kaum muslimin pemirsa rahimakumullah. Jadi itulah Al-Qur'an secara periodik turunnya mulai dari Lauhil Mahfud, dari Allah ke Lauhil Mahfud, Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, sama dunia selama 13 tahun turun kepada Kanjeng Nabi di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ini berangsur-angsur. Loh, kenapa turunnya kok berangsur-angsur? Makanya orang ngafir, kenapa Quran itu kok tidak diturunkan satu kali saja, kok hanya qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit. Lah menurut pandangan orang kafir waktu itu, dia merasa kalau satu Quran sudah gembleng-blek semuanya turun itu dianggap sesuatu yang hebat. Padahal tidak. Jadi Al-Quran diturunkan itu menjawab tantangan zaman. Nah, ini tantangan zaman. Ada ketika ada tawaran toleransi dari kafir jahiliyah. Muhammad, kalau saatnya nyembah berhala, kami nyembah berhala, kamu ikut saya. Saatnya nanti kegiatan ibadah, kami ikut kamu. Lah ini namanya mengkaburkan akidah. Makanya di sini yang namanya toleransi jelas sekali. Apalagi di Indonesia sekarang sedang digalakkan program Kementerian Agama adalah moderasi beragama ini. Jadi agama yang moderat, saling menghormati, menjaga stabilitas keseimbangan antar satu pemeluk dengan pemeluk yang lainnya. Inilah kita harus jadi rahmatan lil alamin ini. Moderasi beragama satu di antaranya. Tapi manakala itu moderasi beragama dicederai, maka ya sudah habis semuanya. Artinya apa? Umat Islam juga berbuat baik kepada non-Islam, non-Islam juga harus mengimbangi. Jangan sampai kita sudah berbuat baik mentoleransi mereka, tapi mereka malah berbuat yang menyakiti kita. Ini harus diatur, semua sudah diatur. Indonesia itu lengkap sudah. Pendirian masjid sudah ada aturannya. Pendirian gereja sudah ada aturannya. Pendirian pura, pendirian kelenteng, semuanya sudah diatur di dalam kehidupan beragama di Kementerian Agama. Sudah ada. Bahkan sekarang ada juga forum komunikasi umat beragama, FKUB. Ada muslim, ada non-muslim. Non-muslimnya ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, Konghucu, dari 6 agama ini. Kalau satu daerah itu semua 6 agama unsurnya ada, maka di FKUB terdiri dari 6 unsur ini. Tapi kalau di daerah itu hanya mayoritas muslim, ya mungkin FKUB itu isinya ya wong Islam toh. Nah ini, tapi kalau di situ juga ada yang non muslim, saya kira pastilah berapa jumlahnya, di situ pasti ada. Seperti di kota kita Pacitan tercinta, kita ini ada anggota kita ada muslim, yang non muslim selama ini yang ada kita ada Katolik dan Kristen. Ini. Itu kalau dulu pernah ada yang Hindu karena memang ada beberapa pejabat yang beragama Hindu dan dimasukkan di sana. Itu sesuai dengan kebutuhan. Inilah namanya Islam rahmatan lil alamin. Itu adalah merupakan misi daripada Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan petunjuk itu sudah dirinci sekali. Al-kafirun lakum dinukum waliyatin. Sesama muslim lana a'maluna walakum a'malukum. Mungkin berbeda persepsi atas satu ayat, atas satu hadis. Yang satu kunut, yang satu tidak. Ya sudah. Gitu aja kok repot. Kalau makmum mengikut imam yang kunut, ya ikuti saja.
Ketika makmum ngikuti imam yang tidak kutip, ya diikuti saja. Hitung-hitung bonus itu. Nah ini. Sekarang tarweh, ada yang 20, ada yang 8. Kalau makmum ngikut imam, imamnya 8, ya ikuti aja 8. Nggak usah, ini begini, ini begitu. Nah ini rame, udah. Kalau nggak puas, udah pulang aja, tambahi lagi. Nanti malam tambahi lagi, genep 20. Itu bagus itu. Berarti nggak usah rame-rame, ini rahmatan lil alamin. Begitu juga yang 8, ketika biasa 8, imamnya kok 20, ya ikut aja 20. Hitung-hitung latihan sport jantung. Nah ini. Ini jadi kita menanggapinya nggak usah terlalu rumit, dengan kepala dingin, hati yang legowo. Insya Allah ini nanti kita semuanya hidupnya akan menjadi indah. Semua itu pasti indah pada waktunya. Nah ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makanya momentum bulan Ramadan ini marilah kita tebarkan ketenangan, kedamaian, ketentraman di muka bumi ini. Dan semoga dengan Ramadan ini kita semuanya mendapatkan petunjuk. Kita semuanya bisa muhasabah. Kita semuanya bisa menata diri. Kita semuanya bisa ngegungkelian, artinya menghormati pada orang lain. Kita yakin bahwa kita semua tidak pernah sama persis, pasti ada perbedaan, walaupun hanya sedikit. Nah, ketika berbeda sedikit inilah maka kita harus maklumi. Jangan merasa saya ini yang paling benar. Ini mana Qur'annya, mana hadisnya. Ini, lagi-lagi Qur'an dan hadis. Memang dasarnya semuanya itu. Tapi diingat, dalil itu ada yang eksplisit, ada yang implisit. Contoh sekarang, mohon maaf ini perlu kami sampaikan. Contoh dalam Al-Quran itu, surat Al-Isra ayat 24 itu, ya, kita falatakullahuma uffin. Pada dua orang tua kita dilarang membentak. Nggak ada larangan memukul, nggak ada ini. Kalau hanya tekstual saja, maka kita memukul orang tua, mana dalilnya, mana ayatnya, pasti nggak akan ketemu. Tapi di sana, ketika membentak orang tua itu sudah menyakiti hati. Nah, pada saat menyakiti hati, itu berdosa besar, apalagi menyakiti fisiknya. Ketika nyakiti fisiknya, memukul orang tua, pasti orang tua sakit fisiknya dan juga sakit hatinya. Itulah namanya kias. Makanya kalau saudara-saudara kita yang sering-sering, mana dalilnya, mereka harus kita beritahu bahwa dalil itu ada yang eksplisit, mantuk, ada yang implisit itu secara mafhumnya. Makanya di sini ada kias aulawi, kias mustawi dan seterusnya. Wah ini kalau diomongnya panjang nanti. Nah ini juga. Kaum muslimin yang berbahagia, kembali kepada nuzulil Quran. Jadi dengan momentum nuzulil Quran, marilah kita sekali lagi kita ciptakan kehidupan ini yang tenang, Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah kita di Jamiah Nahdlatul Ulama, selama kita tetap manut miturut dawuh para kiai, para ulama, fa insyaallah kita akan selamat di dunia dan di akhiratnya. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan sedikit tentang cuplikan tentang nuzulil Quran, sejarah turunnya Al-Quran. Ingat, ada yang ghaiban, ada yang jahron, ada yang sifatnya ghaib, ada yang real. Yang real pada tanggal 17 Ramadan itu ketika Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril di Gua Hira, ayat pertama sampai kelima pada surat Al-Alaq. Namun turunnya Al-Quran jumlatan wahidatan itu ketika dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Gampangnya kok pabrik Gusti Allah turun blek. Nah ketika sampai di agen itu diecer. Nah kebutuhannya apa di dunia ini Kanjeng Nabi ini? Oh ini ayatnya yang turun ini. Sehingga tersusun 30 juz itu. Nah 30 juz itu bukan berarti mulai dari Fatihah, Al-Baqarah itu urut seperti itu, tidak. Jadi Al-Fatihah itu turunnya pada saat yang ke-56 insya Allah. Nah ini Al-Fatihah, surat Fatihah itu yang ke-56. Makanya di sini sesuai dengan kebutuhan. Loh kok bisa seperti ini? Katanya yang terakhir surat Al-Maidah ayat 5, ayat 3 atau ayat 5 itu. Nah ini kan Al-Maidah itu pada juz berapa itu di belakang. Nah sini makanya susunan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini semuanya berdasarkan tauqifi. Tauqif itu petunjuk langsung dari Kanjeng Nabi, di mana sahabat menghafalkan mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini, yang mana sekarang sudah
yang dibakukan dalam mushaf. Alhamdulillah kita sudah menerima mushaf ini. Dan ingat, ketika mushaf ini didustakan satu huruf saja pasti terdeteksi. Ingat itu. Ini adalah Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan selalu menjaga kemurniannya. Maka yakinlah kita semua bahwa Al-Quran yang ada ini semuanya masih otentik, semua masih original, semuanya tidak ada yang didustakan satu huruf pun. Demikian para pendengar yang berbahagia, para pemirsa yang rahimakumullah. Semoga kita berkah dari Ramadan, tetap diberikan keselamatan lahir dan batin, kita dibebaskan dari serangan COVID-19 yang mana sekarang ini tren sedang naik dan sebagainya. Gara-gara COVID maka ada larangan dari pemerintah untuk tidak mudik demi menekan melabaknya, meluasnya, menularnya wabah COVID-19. Semoga Allah selalu memberikan kita keselamatan dan kesabaran. Demikian usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.